Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama sahabat Marbot, Pak Ulong, bukan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Memang sengaja Wak tambahkan kalimat salawat tadi itu supaya hari ini kita selalu dilimpahin keberkahan, karena ini Jumat. Walaupun sedih juga hari ini Jumat belum bisa sholat kami karena masih ada larangan, dilarang yang tidak ada waktunya. Jadi bingung juga, kita ada larangan tapi tanpa batas waktu. Tapi biarlah, udah, jangan kita bahas itu. Kali ini Wak bukan mau bahas itu. Kita mau menyampaikan tentang apa itu halal, apa itu baik, yang mana disebut haram, di mana disebut baik dalam hal rezeki maupun apapun itulah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa kalian subscribe ya. Subscribe, like, share, dibagikan, maksudnya itu ditonton juga bagi yang udah. Ajak tetangga kanan kiri untuk membagikan dan mensubscribe juga ya. Jadi biar kita lanjutkan mengenai apa yang tadi Wak sampaikan itu. Jadi gini, enggak semua yang dibolehkan itu bisa kita perbuat atau kita lakukan. Jangan salah kalian. Karena ada yang tidak dilarang tapi tidak cocok dan tidak baik kita lakukan, kita buat atau kita kerjakan. Itu dia. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu, kalau kita mau baca tuh halalan thayyiban kan gitu. Apalagi terkait dengan makanan. Itu juga ada juga, harus halal dan baik. Dan yang ada di bumi. Jangan berharap kita makanan yang di luar bumi ini, yang kita pijak ini, jangan. Itu jangan berharap itu. Karena dia dalam Al-Quran, kalau nggak salah, Surat Al-Baqarah 168. Penggalan ayatnya biar Wak bacakan ini ya. Biar kalian tahu, bukan kaleng-kaleng ini. Tahu juga, sering buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu aja dulu. Itu penggalan ayat. Ayat ini sebenarnya masih ada sambungannya. Supaya kita sama-sama buka Quran, kalian mau tahu sambungannya, buka Al-Baqarah 168. Di situ. Karena itu artinya, makanlah manusia, makanlah kamu apa yang ada di bumi, yang halal dan baik. Jelas di situ. Halal baik. Apa maksudnya halal baik itu? Halal dihalalkan, tapi dia baik juga harus. Contoh misal, ada kawan kita datang, nawarkan, udah makan kau? Belum. Tawarkannya, ini aku bawa lauk nih. Apa tuh lauknya? Ayam. Halal ayam itu kan. Dipotongnya bagus-bagus, sesuai dengan syariat. Pakai bismillah, Allahu Akbar. Baik. Tapi begitu mau dimakan, dibilang, tapi ayam ini yang ambil dari kandang sebelah katanya, karena pengen kali aku makan ayam. Kira-kira menurut kalian baik nggak tuh dimakan? Nggak baik, walaupun ayam itu halal, hewan yang halal dimakan. Itu salah satu contohnya. Apalagi kalau kita mengikut Rasulullah cara makan. Rasulullah itu tidak akan mau makan dengan makanan yang bau-bau. Tahu kalian tuh yang bau-bau, Rasul nggak mau ya. Kalau kayak kita zaman sekarang ini, jengkol, pete, itu bau, nggak mau Rasul makan. Karena itu dianggap mubah itu kan. Mubah aja Rasul nggak mau makan. Itu dia. Contoh lain, misalnya halal tapi baik yang harus kita makan, dan contoh yang tidak boleh itu udah tahu nih kita punya darah tinggi, ya kan? Dikasihlah pula dimasak sama bini kesukaan kita, bang. Tenang bang, hari ini kan hari Jumat bang. Saya masakkan abang makanan kesukaan abang. Apa itu dek? Kepala kambing gulai. Mantap itu kan.
Tapi awak kena darah tinggi. Awak makanlah dengan semangat. Habis makan, ambulan datang. Naik pula darah tinggi itu. Karena nggak baik walaupun dia halal. Nah itu contoh-contohnya. Contoh lagi dulu, kita suka di apa sama orang luar ini. Jangan salah. Orang luar ini kadang-kadang menyuruh kita yang buat tak baik. Tapi bungkusannya baik. Contoh film-film Robin Hood itu. Pernah kalian nonton kan? Film Robin Hood. Nah, film apa namanya, pahlawan pembela orang miskin katanya. Macam mana dia membelanya? Dicurinya harta orang kaya, dikasihnya sama orang miskin. Macam mana itu? Nggak baik juga. Dasarnya haram, karena apapun alasannya nggak boleh kita mencuri punya orang. Walaupun kita bagi, misalnya kayak kita lah, orang korupsi-korupsi itu. Banyak tuh gitu, cuman kita nggak tahu aja. Apa korupsinya dia duit ini? Nah, begitu dia bantu masjid, minta diliput sama wartawan ya kan. 50 juta, 100 juta. Nggak tahu entah dari mana duitnya. Harusnya pengurus masjid nanya, halalkah duit ini? Kan nanya nggak salah pula. Kalau memang betulnya dia uang halal, ya ngapain dia marah kalau tanya. Jangan takut pejabat-pejabat ini tersinggung. Justru awak harus curiga sama pejabat kalau menyumbang. Dari mana uangnya itu? Kan begitu. Kalau pengusaha kaya pula, udah jelas itu. Itu pun tetap harus diteliti dan sembarangan menerima. Jadi gitu. Jadi marilah kita perbaiki hidup kita ini dengan dimulai dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita cari. Ya kan? Didapat rezeki cuman 10.000, 20.000, itulah rezeki kita. Itulah harta kita. Ya kan? Harta kita, rezeki kita itu kalau menurut Islam itu apa yang kita nikmati langsung. Seperti baju, pakaian. Kalau berbentuk makanan kita bukan beras yang ada di gudang atau di ember apa di peti kita, bukan. Itu belum rezeki kita itu. Rezeki kita itu yang kita makan. Yang kita makan nih. Dimulai dengan bismillah, doa, Allahumma barik lana ya kan. Bima razaqtana wa qina adzabannar. Itulah rezeki kita. Rezeki berbentuk pakaian yang kita pakai inilah, yang di rumah bukan. Belum itu. Kayak uak ini di sini enak-enak kita men-share video tentang kebaikan. Kebakaran rumah misalnya tuh, janganlah. Mudah-mudahan ya. Contoh ini, kalian pula langsung mau ketawa aja kalian buat contoh kayak gitu. Misalnya di sini pulang terbakar semua pakaian. Yang di badan lah yang rezeki ya kan. Sempak apa yang ada di dalam ini, itu rezeki. Begitu juga kendaraan yang awak pakai, yang sehari-hari awak pakai awak gunakan. Makanya jangan dibeli kendaraan banyak-banyak. Ada merek baru ini awak beli, ada merek itu namanya udah apa nama istilahnya tuh? Udah mubazir itu. Mobil bisa sampai 2, 3, 4, 5 untuk apa? Mau buat showroom jual beli mobil? Bukan. Biar apa awak? Pamer. Kalau bahasa Medan panggaron. Panggaron dia. Si panggaron datang katanya. Jangan seperti gitu. Itu namanya mubazir. Dalam hal makanan juga sehari yang kita makan, jangan pula berlebih-lebihan. Ya kan sederhana aja, ada nasi, ada lauk, ada sayur, sudah. Jangan lauk sampai 2, 3, 4. Jangan, nggak boleh itu, nggak baik jatuhnya. Padahal duit kita cari dengan halal. Tapi kita pergunakan, kita manfaatkan nggak halal dia. Karena nggak baik, bukan nggak halal. Contoh lagi misalnya mengenai halal dan baik ini yang boleh, tapi nggak baik dia, apa itu? Sholat. Sebagai laki-laki contohnya sholat. Apa tuh Wak, contohnya laki-laki sholat? Laki-laki syaratnya apa berpakaian? Auratnya tutup lutut sampai pusat. Ya kan? Pusat. Nah, ini. Asal ketutup itu sahlah laki-laki berpakaian. Ya kan? Nah, tapi coba kita pikir misalnya sholat awak pakai celana jojon. Tahu kalian celana jojon? Celana yang batasnya lewat lutut ke bawah, setengah betis, sampai ke pusat. Itu celana jojon itu. Pakai itu aja awak sholat. Boleh? Boleh kan? Boleh, ketutup aurat. Tapi misalnya sholat awak berjamaah di masjid, semuanya pakai celana jojon. Kira-kira mantap nggak ditengok tuh? Celana jojon satu masjid. Gak baju, nampak ketiaknya. Sholat semua, imam-imamnya juga. Itu kan nggak baik juga. Jadi harus. Jangan kita memudah-mudahkan ya. Bolehnya ini. Jangan. Yang penting ketutup aurat. Ya bukan begitu pula.
harus lengkap, harus sesuai dengan pandangan kewajaran lah gitu ya kan. Nah, jadi gitu, dalam hal makanan jangan berlebih-lebihan. Nah, nggak enak pula. Misalnya beli ikan lawa, ya kan 1 ekor, ukuran setengah kilo 1 ekor. Kita goreng, kita buat sambal kecap, enak kan? Kita makan semuanya, tulang-tulangnya pun kita makan. Kepala, tulang, ekor semua habis. Kucing pun sedih dia, yang hebat lah orang ini makan. Nggak dibaginya aku katanya. Karena habis pula, itu nggak boleh itu. Makan aja dagingnya, isi perut keluarkan. Nah, kan kepala kasihkan apa namanya, sedekah sama binatang. Nah, jadi itu aja lah dulu ya untuk hari ini ya kan. Nah, berusaha melihat situasi saat sekarang ini untuk tenang pikiran, emosi agak emosi ini dalam dada ini. Nengok pemerintah kita ini. Cuman ya udahlah, nanti banyak kali mengapakan pemerintah dosa pula, ya kan. Gak tahu lagi yang berdosa jadinya. Pemerintah nggak tahu orang tuh ngerti dosa apa enggak. Mudah-mudahan ngerti lah, ya kan. Kemarin katanya udah digelontorkan dana 400 triliun untuk membantu corona. Kemana duitnya? Digelontorkan kemana itu? Jangan takut kalau warga negara asing seperti Cina masuk. Orang itu tenaga kerja bla 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 bla. Astagfirullah. Sakit kepala ya. Sakit. Kalian jangan ikut-ikut mulai sakit. Udah. Kalau memang, apalagi kalian yang ada di Medan, di Aceh, enak kalian ya kan. Gubernur kalian itu tegas. Pemerintah kalian tegas. Di sini, nggak tahu lah entah tegas entah apa ini. Masjid, jangan kosongkan masjid, ramaikan masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Enak kan? Di sini ya begitulah ya kan. Lain-lain orang lain pula pikirannya. Jadi gitu aja lah dulu ya. Kalaupun ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati, dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam peti. Mohon diklarifikasi. Begitulah dari kami, sahabat Marbot, bersama Wak Ulong, bukan Ustadz. Ya kan? Sebelum ditutup video ini, diingatkan lagi, subscribe gratis, sedekah. Kalau udah, ajak keluarga, bagikan ke medsos kalian itu, biar berkembang video kita ini, biar tambah mantap penyampaiannya. Mungkin kami akan ngambil syuting atau apa di tempat kalian, di rumah kalian pun mungkin. Kalau kalian minta, datang kami. Tapi kalau udah cukup pula syarat-syaratnya ya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.